Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 21210503035. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wadud. Nah, materi yang sudah dijelaskan yaitu tentang pembentukan peradaban Islam pada periode kenabian. Nah, pada periode kenabian ini ada dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Yang pertama, fase Mekah. Di dalam fase Mekah ini ada beberapa poin yang mau dibahas, yaitu yang pertama, metode dakwah Nabi Muhammad. Yang kedua, konten dakwah. Yang ketiga, bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad. Dan yang keempat, faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad. Nah, poin yang kedua yaitu konten dakwah Nabi di Mekah. Nah, di dalam konten dakwah Nabi di Mekah ini ada beberapa poin, yaitu pertama, pendidikan tauhid. Yang kedua yaitu pengajaran Al-Quran. Nah, dalam pendidikan tauhid ini Nabi ini mengajarkan ilmu yang pertama kali, yaitu ilmu tauhid. Mengapa Nabi itu mengajarkan ilmu tauhid? Karena ilmu tauhid itu membahas tentang keesaan Allah, keberadaan Allah, dan karena ada beberapa sebagian dari mereka yang belum percaya adanya Allah dan mereka merasa tidak mempunyai Tuhan gitu. Dan di dalam pembahasan tauhid ini membahas tentang keesaan Allah, ibadah kepada Allah gitu. Allah yang menciptakan alam semesta gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Dan yang kedua yaitu pengajaran Al-Quran. Di dalam pengajaran Al-Quran ini Nabi mengajarkan isi kandungan dari dalam Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan kemudian memahami isi dan makna dari Al-Quran dan mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan mereka juga mengajarkan akhlak dari isi kandungan tersebut gitu, dalam membangun sopan santun, saling menyayangi, saling bersikap jujur dan amanah. Dan realitanya bangsa Arab itu tidak semuanya menerima ajakan Nabi, seruan Nabi untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, yang ketiga yaitu poin-poin penolakan Nabi Muhammad SAW. Penolakan Nabi ini kira-kira ada 3, yaitu penolakan secara lunaknya. Mereka menolak secara lunak, atau dengan mereka itu tidak mengeluarkan kata-kata kasar untuk menolaknya, tapi mereka memang tidak penolakannya itu hanya tidak mengikuti apa yang diserukan oleh Nabi. Dan ada juga yang penolakan semi lunak. Nah, mereka itu mengeluarkan kata-kata kasar. Maksudnya mereka itu di dalam semi lunak ini mereka mengeluarkan kata-kata yang memfitnah Nabi, seperti Nabi itu sebagai tukang sihir, atau menganggap Nabi itu tidak sempurna akalnya gitu. Dan yang ketiga yaitu kasar atau keji. Nah, bentuk-bentuk penolakan Nabi yang ketiga ini, kasar dan keji, itu seperti menyakiti Nabi Muhammad, melukai dan juga menyakiti para sahabat seperti Bilal bin Rabah, dijemur di tempat yang panas, dan Umayyah ditusuk, Yasir dipukuli. Nah, itu bentuk-bentuk penolakan terhadap penduduk Arab gitu. Nah, jadi tidak semua yang Nabi serukan, yang Nabi perintahkan itu mereka itu menerima. Itu ada juga mereka itu juga mempunyai penolakan
dan mereka mungkin mempunyai prinsip mereka sendiri. Nah, yang keempat yaitu faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad. Nah, di dalam penolakan Nabi itu mesti ada faktor-faktornya. Nah, yang pertama yaitu di bidang politik, kekuasaan. Nah, mereka berpikir ketika mereka beriman kepada Nabi Muhammad atau tunduk, maka mereka akan otomatis itu kekuasaan mereka akan runtuh gitu. Mereka merasa terancam kekuasaan mereka itu diambil oleh orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad gitu. Jadi mereka itu ketika ingin tunduk dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mereka berpikir gitu, ketika saya nanti mengikuti ajaran Nabi, maka kekuasaan saya akan hancur, akan runtuh gitu. Jadi mereka memilih untuk tidak tunduk untuk mengikuti ajaran Nabi gitu. Karena ketika mereka mengikuti ajaran Nabi, mereka akan merasa kekuasaan mereka nanti hancur gitu. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor sosial, persamaan derajat sosial gitu. Dalam dakwah Nabi, dalam peradaban, yaitu persamaan. Manusia ini sama dengan hukum. Manusia itu sama di depan Tuhannya. Mereka itu sama di bidang ekonomi pun sama gitu. Masyarakat Arab itu ada masyarakat kelas, yaitu seperti kelas bangsawan dan kelas budak. Nah, faktor yang ketiga yaitu agama dan keyakinan. Nah, mereka ini meyakini bahwa bahwa berhala itu sebagai Tuhan. Mereka meyakini bahwa berhala itu Tuhan mereka, Tuhan yang mengabulkan segala doa-doanya gitu. Ketika mereka sudah meyakini bahwa mereka itu menyembah Tuhan, mereka tidak bisa meninggalkan agama mereka gitu. Maka mereka menolak ajakan Nabi karena nenek moyang mereka itu juga menyembah berhala itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi, di tradisi Arab, berhala itu diperjualbelikan. Ya, karena penjual dan pengukirnya itu mereka akan merasa rugi ketika semua orang itu menyembah Allah, bukan menyembah berhala. Mereka merasa rugi karena berhalanya tidak laku terjual dan mereka tidak mendapatkan untung. Nah, materi yang selanjutnya yaitu pembentukan peradaban Islam periode. Materi yang selanjutnya yaitu fase Madinah. Di dalam fase Madinah, Rasul itu mendirikan masjid. Rasul mendirikan masjid di tengah jalan, dan beliau mendirikan masjid ketika sampai di Madinah sebelum beliau membuat rumah. Di rumah itu beliau mengajarkan syariat Islam, mengajarkan tauhid, mengajarkan syariat-syariat agama Islam, dan tempat itu juga digunakan untuk bermusyawarah bersama orang-orang yang sudah memasuki agama Islam. Nah, yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, persaudaraan mereka ini sangat kokoh. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin. Yang keempat yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru, yaitu memperkuat
membuat pasar untuk transaksi, kemudian mendorong perekonomian pertanian. Yang kelima yaitu membuat perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Yang keenam yaitu memperkuat kekuatan militer. Beliau mengajak seluruh umat untuk belajar militer supaya bisa melindungi kaumnya dan juga bisa mempertahankan agama Islam. Nah, yang poin terakhir, pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian, yaitu yang pertama madrasah ilmiah, yaitu di dalam madrasah ilmiah ini membangun ilmu pengetahuan di Masjid Nabawi dan diajarkan tentang tauhid, tentang syariat, akhlak, sopan santun, ekonomi, sosial, politik, dan bagaimana cara mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Nah, Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin tertinggi yang mengatur sosial politik yang ada di Mekah dan Madinah, sehingga semuanya bisa terkendali secara normal. Nah, yang ketiga yaitu penerapan syariat Islam. Nah, bagaimana caranya ibadah yang benar dan sholat, zakat, haji, dan sifatnya muamalah dengan benar, dengan sesuai syariat Islam. Nah, yang keempat yaitu pemeliharaan Al-Quran. Nah, pemeliharaan Al-Quran ini diajarkan dari Mekah dan Madinah dan mempraktikkan dan dihafal serta ditulis sehingga mereka tahu bagaimana caranya menulis Arab gitu. Dan peningkatan harta dan derajat wanita, yaitu seperti suami menghormati istrinya, suami itu tidak boleh menikah lebih dari 4. Dan yang ketiga, yang ke-6 yaitu pengajaran baca tulis, yaitu mereka diajarkan cara membaca, cara menulis, dan cara mereka berpikir. Dan pembangunan masjid, pertambangan sastra, penghapusan perbudakan, dan pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari review materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wadud. Sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.